Selamat pagi anak-anak. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, di sini ada keselamatan kerja. Nah, apa sih keselamatan kerja itu? Jadi, keselamatan kerja itu merupakan perlindungan atau pencegahan nih terhadap suatu kecelakaan yang akan terjadi di tempat kerja. Nah, keselamatan kerja ini dipengaruhi oleh suasana dan lingkungan kerja. Sedangkan untuk kesehatan kerja itu sendiri merupakan suatu upaya untuk mencegah kesehatan pekerjaan dan mencegah pencemaran di lingkungan kerja. Nah, ada yang tahu nggak sih apa perbedaan antara keselamatan dan kesehatan kerja? Ada yang bisa menjawab? Ya, Ica, bagaimana? Oke, benar sekali ya para siswa sekalian yang dikatakan Ica. Jadi untuk perbedaan antara keselamatan dan kesehatan kerja sendiri, kalau keselamatan kerja itu banyak dipengaruhi oleh suasana dan keadaan lingkungan kerja. Sedangkan untuk kesehatan kerja itu lebih dititik beratkan pada lingkungan yang mendukung para tenaga kerja terjamin kesehatannya, begitu ya. Oke, di sini ada pengertian ketiga, yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Oke, di sini kita sudah membahas terkait pengertian K3 ya tadi. Jadi, ada yang tahu nggak sih apa pentingnya penerapan K3 dalam kehidupan sehari-hari atau dalam saat kita bekerja? Nah, ada yang tahu nggak ada apa pentingnya? Hmm? Ya, oke, kita lanjut. Jadi, untuk kenapa sih penerapan K3 itu penting? Jadi yang pertama di sini karena agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Dan yang paling penting nih, yaitu produktivitas tenaga kerja yang tinggi sehingga perusahaan dapat bekerja secara efisien. Itu ya, makanya kita penting untuk menerapkan K3 di lingkungan pekerjaan. Nah, selanjutnya di sini apa aja sih bahaya yang ada di dapur ya para mahasiswa semua ini harus diketahui karena kita berasal dari bidang boga, jadi kita harus mengetahui apa saja bahaya-bahaya yang berada di dapur. Nah, di sini jadi ada 4 ya. Ada bahaya kimia, bahaya api, bahaya listrik, dan bahaya trauma. Oke, di sini jadi bahaya kimia ini bahaya yang disebabkan oleh paparan kimia di tempat kerja dan bisa juga mengganggu kesehatan. Jadi bahaya kimia ini dikategorikan menjadi 3 ya, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, kalau padat sendiri ini memiliki bentuk seperti partikel debu. Kalau cair sendiri tak memiliki bentuk ya, contohnya itu seperti pelarut atau minyak. Untuk gas sendiri, untuk contoh gas sendiri itu oksigen ya dan karbon monoksida. Oke. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Ada yang tahu nggak nih,
apa saja sih yang kita perlu perhatikan saat di dapur agar bahaya-bahaya tadi tidak terjadi? Ada yang bisa ini nggak? Nggak apa-apa, kita di sini diskusi, saling diskusi saja ya. Ada yang tahu nggak nih? Ayo, Mas Michael? Oke, yang lainnya gimana? Benar ya, yang dikatakan Mas Michael tadi, para mahasiswa semua. Jadi, untuk menghindari bahaya api, kita harus menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar, seperti pemantik api, rokok, dan kain kering, dan lain sebagainya. Dan juga kita harus menggunakan alat proteksi diri nih seperti apron, sepatu boot, dan sarung tangan agar mencegah bahaya-bahaya yang akan terjadi. Selanjutnya, ada bahaya listrik. Nah, untuk bahaya listrik sendiri ini seperti kalau di dapur ya, seperti penggunaan oven listrik dan lain-lain, itu kita harus jauhkan benda-benda tersebut dari lokasi yang basah agar tidak terjadi korslet ya biasanya, dan tidak menggunakan peralatan yang sudah rusak kabel dayanya, karena itu juga sangat bahaya ya. Biasanya akan terjadi korslet hingga kebakaran gitu. Nah, selanjutnya di sini ada bahaya kimia. Nah, bahaya kimia seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahaya seperti dari gas atau benda padat atau benda cair. Jadi kita harus juga menggunakan alat proteksi diri nih seperti boots, apron, dan sarung tangan agar makanan yang kita masak juga nanti akan higienis gitu. Selanjutnya di sini ada bahaya trauma. Nah, bahaya trauma ini yang pertama ada trauma tumpul, yaitu kecelakaan kerja oleh benda tumpul. Selanjutnya ada trauma tajam. Nah, kecelakaan benda tajam seperti pisau ya. Selanjutnya di sini safe lifting. Nah, kita bisa mengangkat benda menggunakan postur yang benar atau gunakan alat bantuan. Jadi kalau mau mengangkat benda berat yang susah ya, yang susah kita ngangkat, kita bisa menggunakan alat bantuan agar menghindari cedera otot atau misalnya patah tulang karena keberatan, itu bisa ya kita menggunakan alat bantuan begitu. Oke, sebelum sampai di sini ada yang ingin bertanya nggak terkait materi hari ini? Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Bagaimana para siswa sekalian? Oke, belum ya. Jadi kalau belum ada, Bu mau nanya nih, ada nggak yang pernah teriris pisau selama memasak gitu? Ada nggak yang pernah teriris pisau? Ya, Mbak Ica pernah ya teriris pisau. Cara penanganan pertamanya bagaimana Mbak Ica pas terkena pisau, teriris pisau? Cara tindakan pertamanya bagaimana Mbak Ica? Oke, diolesin air, dicuci ya, dicuci dan diplester gitu. Oke. Yang lain ada tidak yang pernah teriris pisau lagi nih? Kayaknya cuma Mbak Ica ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini Bu ada video sedikit terkait tindakan pertama ya. Kalau misalnya kita teriris pisau, karena teriris pisau ini merupakan kecelakaan yang umum terjadi ya, dan kecelakaan kecil mungkin ya yang umum terjadi kalau kita sebagai yang sering memasak gitu. Oke, kita simak bersama ya. Tindakan pertama pada luka iris ringan.
beri obat antiseptik, dan tempelkan plester yang steril pada luka. Tindakan pertama pada luka iris panjang. Yang pertama, bersihkan luka dengan air, kemudian beri obat antiseptik, lalu tempelkan plester yang steril pada luka, kemudian bawa ke rumah sakit karena memerlukan jahitan. Untuk menghindari terjadinya luka karena teriris atau terpotong, yang pertama, selalu menggunakan pisau yang tajam, kedua, selalu menggunakan alas atau talenan, ketiga, berkonsentrasi penuh pada waktu bekerja dengan pisau, keempat, apabila pisau terjatuh, jangan coba menangkapnya. 5. Menaruh pisau dalam bak cuci atau di dalam air. 6. Bersihkan pisau dengan hati-hati. 7. Apabila tidak digunakan, simpan pisau di tempat yang aman. Setelah kita menonton video dan Ibu sudah memaparkan materi ya, yang untuk hari ini yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi banyak sekali bahaya-bahaya yang akan terjadi jika kita nanti bekerja. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita harus takut dengan melihat kondisi lingkungan kita yang tidak pernah aman atau selalu dikelilingi bahaya. Gimana nih? Apakah kita harus takut dengan keadaan tersebut atau sebaliknya malah sebenarnya tidak usah takut? Bagaimana para siswa? Harus takut atau tidak nih kita setelah melihat bahaya-bahaya yang akan terjadi nantinya? Baik, dari Mas Michael. Oke. Dari teman-teman yang lain, masih ada tambahan? Ayo, sekali. Jadi, apakah kita harus takut dengan melihat kondisi kita yang tidak pernah aman atau selalu dikelilingi bahaya? Jadi itu sebenarnya tergantung dari individu masing-masing. Tapi bahaya itu kan memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi kita bisa kendalikan dan meminimalisir dampaknya dengan upaya-upaya penerapan K3 tadi, sehingga kita menjalani hidup bisa dengan aman dan insya Allah kita bisa selamat juga dari bahaya-bahaya yang ada kalau kita bisa menerapkan K3 dengan baik, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri materi hari ini? Baik, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian ya materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.